Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, mahasiswa MPDR Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjawab diskusi 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kesimpulan tersebut berfokus pada poin-poin penting. 1. Pendekatan pendidikan multikultural diperlukan untuk menghadapi konflik sosial di era revolusi industri 4.0 yang bersumber dari keberagaman etnis, budaya, dan suku di Indonesia. Tenaga pendidik memiliki peran krusial dalam implementasi pendidikan multikultural, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai yang membentuk karakter individu yang mencerminkan identitas bangsa. Ketiga, pendidikan multikultural perlu terus dijadikan fokus utama dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama melalui penelitian sosiologi antropologis. Keempat, pendidikan ini diharapkan tetap relevan meskipun terjadi perubahan global atau revolusi selanjutnya, sehingga dapat mendukung multikulturalisme nasionalisme Indonesia. Kelima, karakter Indonesia yang kuat sebagai pondasi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kesimpulan menekankan pentingnya pendidikan multikultural sebagai strategi untuk memperkuat identitas nasional sambil menghargai keberagaman. Yang ini merupakan pandangan yang relevan mengingat konteks Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, agama dan yang sangat kaya. Selama pengalaman saya di SDN 3 Mulia Mekar, saya menyaksikan beberapa program pendidikan multikultural yang cukup efektif dalam membangun pemahaman lintas budaya. Salah satu yang paling berkesan adalah program Festival Bhinneka Tahunan, di mana siswa dari berbagai latar belakang etnis menampilkan kesenian daerah mereka, membuat pameran kuliner tradisional berbasis tatanen di Balai Atikan, serta menampilkan ragam budaya tarian daerah. Berdasarkan pengalaman tersebut dan pengamatan di beberapa sekolah di wilayah kerja saya, berikut langkah-langkah konkret yang akan saya ambil untuk menciptakan lingkungan multikultural. 1. Integritas dalam kurikulum, memasukkan konten multikultural dalam pembelajaran seperti IPAS dan bahasa Sunda, menggunakan bahar ajar yang menampilkan tokoh-tokoh dan kisah dari berbagai latar belakang budaya. Ketiga, mendiskusikan kontribusi berbagai kelompok etnis dalam membangun pembangunan nasional. Kedua, program pengenalan keberagaman, mengadakan hari keberagaman bulan dengan tema budaya daerah berbeda, membentuk kelompok belajar lintas etnis dan agama, menyelenggarakan kunjungan ke tempat ibadah berbagai agama dan pusat kebudayaan. Ketiga, keterlibatan komunitas, mengundang tokoh masyarakat dari berbagai latar untuk berbagi pengalaman, menjalin kerjasama dengan organisasi dan budaya lokal, mengadakan forum orang tua lintas budaya untuk mendiskusikan isu-isu pendidikan. Keempat, pencegahan diskriminasi dan bullying, membuat protokol yang jelas untuk menangani kasus diskriminasi, menyelenggarakan program teman sebaya untuk mendukung siswa minoritas, mengadakan dialog terbuka tentang stereotip dan prasangka. Kelima, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, melakukan survei rutin tentang iklim sekolah dan pengalaman siswa minoritas, menganalisis dan berpartisipasi dalam pencapaian siswa dari berbagai kelompok, menyesuaikan program berdasarkan umpan balik dari hasil evaluasi. Keenam, proyek bersama lintas budaya, membuat proyek penelitian kolaboratif tentang isu-isu sosial di masyarakat, mengorganisir kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan berbagai komunitas, menyelenggarakan festival seni dan budaya yang melibatkan seluruh warga sekolah. Semua langkah ini akan dilaksanakan sesuai sistematis dengan memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik siswa. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya menoleransi keberagaman, tetapi benar-benar mengintegrasikan sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Diskusi nomor 3, dari hasil melihat video New Boy yang menjelaskan tentang kelas, menggambarkan dinamika interaksi yang problematik antara guru dan siswa, serta antar siswa sendiri, berikut beberapa hal yang dapat dipelajari.
1. Manajemen kelas yang tidak efektif. Guru tampak kesulitan mengelola perilaku siswa dengan banyak interupsi, gangguan, dan konflik yang terjadi sepanjang pelajaran. 2. Iklim kelas yang tidak kondusif. Terdapat banyak bentuk bullying, ejekan, dan konfrontasi antara siswa yang tidak ditangani dengan tepat. 3. Kurangnya pendekatan multikultural. Siswa baru Joseph tampaknya tidak mendapat penerimaan yang baik, menjadi target dari beberapa siswa lain, menunjukkan kurangnya inklusi. 4. Komunikasi yang tidak efektif. Guru menggunakan bahasa yang sangat kasar, sering memarahi siswa, bukan mengarahkan dengan pendekatan yang positif. 5. Eskalasi konflik. Konflik kecil yang dibiarkan berkembang menjadi konfrontasi yang lebih besar dan intervensi yang tepat. Penggunaan bahan yang tidak pantas. Terdapat penggunaan kata-kata kasar dan penghinaan dalam interaksi kelas. Dalam situasi ini, kita bisa merefleksikan pentingnya 1. Membangun iklim kelas yang inklusif dan menghormati keberagaman. 2. Mengembangkan strategi manajemen kelas yang efektif dan positif. 3. Menerapkan komunikasi yang menghargai dan mendukung semua siswa. 4. Mencegah dan mengatasi bullying dengan segera dan tepat. Menciptakan prosedur yang jelas untuk menyambut dan mengintegrasikan siswa baru, serta memodelkan perilaku yang tepat sebagai seorang pendidik. Situasi ini mencontohkan nyata bagaimana pendidikan multikultural yang efektif sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sama dan positif bagi semua siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.